Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan saya Arif dari Gresik. Saya mau bertanya, eh, bagaimana solusi ketika kita mengalami mimpi yang buruk? Jadi mimpinya itu sampai ke dibunuh, sampai ditusuk, ditembak, atau bahkan berdarah-darah. Bagaimana solusi kita dalam menghadapi mimpi tersebut? Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi mimpi itu dari pandangan hakikat, sehingga kita tidak lagi takut karena sampai ke fase dimana kita itu takut untuk tidur karena takut bermimpi buruk kembali. Mungkin seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mimpi itu? Terus apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Bisakah kita kuasa menolak apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Padahal satu sisi kita itu sudah lepas dari kesadaran. Mohon maaf Pak, ada dua golongan Allah memetak hambanya. Pertama, hamba yang disebut ahli hijab. Apa hamba yang ahli hijab itu? Hamba yang hatinya masih ada iman selain Allah. Itu disebut ahli hijab. Ahli hijab ini Pak, hati telah tertutup oleh isyarah-isyarah itu, akhirnya hati ini tidak bisa nyata no wujude Allah. Itu disebut ahli hijab. Hati ini ketika saat beriman terhadap degan ini, maka justru degan ini menutupi hatiku, akhirnya Allah itu gak nyata. Paham ya? Yes, inilah ahli hijab. Ahli hijab seperti ini ketika tidur Pak, apa mungkin bisa untuk mengetrapkan hatinya itu sebelum bahkan di saat tidur itu dzikir sirul asr? Ya enggak mungkin lah, enggak membawa kunci, alias tidak bisa. Sehingga tidak bisa si ahli hijab itu mensiasati dari persoalan apapun di dalam mimpinya. Paling tidak gini, ketika mimpi yang menyeramkan, dikejar-kejar orang gila membawa tembak, mesti melayu sampean, lari. Padahal ketahuilah bahwasanya di dalam mimpi itu Anda itu masuk di dalam alam mukasyafah, alam di mana dibukakan kegaiban makhluk, sehingga kadang-kadang kita mimpi bertemu ayah yang sudah meninggal, ibu sudah meninggal, dan lain sebagainya, atau bertemu pada orang lain yang belum meninggal, padahal posisi dia itu ada di rumah. Bapak Ibu, kalau pertanyaan masalah bagaimana mensiasati, nggak bisa. Lebih-lebih ahli hijab. Dan setiap mimpi itu mempunyai maksud Pak. Sebab mimpi itu adalah ayat, tanda, yang tanda ini menandai sesuatu, dan ahli hijab tidak akan pernah bisa menjawab. Kadang-kadang mimpi digathok wedhus, berhubung kita itu ahli nomor 35 gini.
tomboki lah 5 lu gathoke pira ben sak as kopi misale wis diangen-angen aku mau digathok ning ndukur kali berarti kali iku pira 35 dijejerno kali wedhus jejer kali wis ngono iku ahli ramal niku wis tapi mbosok takdir teko lu ala enggak bukan itu maksudnya awakmu yo digathok nafsumu dhewe ngoten lho maksudnya bon ahli syuhud Allah meletakkan golongan ahli syuhud lah niki kalau sudah bicara tentang ahli syuhud pasti akan mensiasati mimpi tersebut dalam arti tidak takut akan apa mimpi yang didapatkan. Justru dia sibuk mengartikan maksud mimpi yang dia terima. Beliau sebelum tidur pasti dia itu memfungsikan sirul asrar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berbaring menjelang tidur pasti dia itu memfungsikan sirul asrar. Pasti niku. Ketika saat beliau itu masuk dan terlibat fungsi daripada su'aul basyirah, maka dia disebut sebagai orang yang khalwat. Nanti perjalanannya itu di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu akhirnya kadang mimpi kadang tidak beliau itu. Apabila mimpi mesti di situ dia tahu apa maksudnya. Dan mimpinya dia tidak akan membahayakan dirinya. Tidak. Karena mimpi itu adalah salah satu perjalanan ruhaniyah dia itu suluk nuju wusul pada Allah. Makanya jenengan nek wis pewayah ngono iku wis gak iso bengi dengan duduk, dengan berbaring ae biar langsung jablas tidur. Lah disitulah perjalanan Anda. Jadi Anda bisa mensiasati lewat sini. Saya katakan mimpinya ahli syuhud tidak akan pernah membahayakan terhadap ahli syuhud sekalipun ahli syuhud akalnya itu tidak sadar. Tidak sadar. Jadi nggak usah khawatir dan lain sebagainya untuk mensiasati mimpi tersebut sehingga takut dengan mimpi-mimpi yang menyeramkan. Cukup jenengan iki sebelum tertidur fungsikanlah sirul asrar ketika berbaring. Udah mesti aman perjalanan mimpi jenengan. Iku yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kongkon ngulas secara hakikatnya hakikat mimpi sing berdarah-darah tadi ya. Ngeten. Iki masuk dalam takbirur ru'yah. Apa takbirur ru'yah? Arti dalam sebuah mimpi. Apa yang jenengan ceritakan itu ditusuk orang sampai berdarah-darah. Itu kalau ditarik dari sisi hakikat, sesuatu yang tidak disukai oleh sifat basariyah, gak disukai oleh manusia pada umumnya. Lagi itu toh, karena itu mendekati kematian. Yang namanya mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu, itu wajib. Dan itu lebih wajib dan lebih berat daripada jihad di Palestina. Iya. Jihad di Palestina itu jihad kecil,
kata Rasulullah. Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Jikalau kau itu mau berdarah-darah, berarti ruhaniyahmu itu masih ditarik, masih kalah dengan sifat basariyah, di dalamnya nafsu nafsiyah dan amarah. Lah, pripun carane saya bisa menghindar dari kekalahan ini? Gini Pak, konsepnya itu seperti ini. Allah, ruh, sifat basariyah, nafsu, sifat basiroh. Ruh ini bakal ditarik oleh sifat basariyah supaya ruh tidak ke Allah tapi ke nafsu. Ruh juga ada sifat basiroh. Sifat basiroh itu juga menarik si ruh itu untuk dia itu bisa sampai pada Allah. Oh, biru ini. Sini. Di dalam sifat basyariyah ini, di situ ada yang bercokol nafsu nafsiyah dan amarah. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Apa? Melalaikan ruhaniyah ini terhadap Allah. Beda dengan basiroh. Illa rohima robbi. Inilah nafsu yang dirahmati. Lawamah dan mutmainnah, mengajak ruhaniyahmu itu untuk ke Allah. Pertanyaannya, lebih condong kemanakah ruh ini? Apakah ke Allah? Apakah ke nafsu? Jawabannya mudah. Jikalau kau menolak ajaran dinul haq, mesti ke nafsu, duduk ruhaniyahmu itu disebut takholli. Mesti muncul keakuannya hamba dalam segi apapun. Kalau muncul keakuannya makhluk dalam segala-galanya, maka bertolak belakanglah dengan wahyu Allah, ani'budullaha wajtanibut tauhid, dan atau la haula wala quwata illa billah. Ini kalau menolak, berarti golongan dia sami'na wa asoina. Ketika dia mendengarkan ajaran itu, hatinya menolak. 1, 2. Tatkala ruhaniyah ini dikatakan mengikuti apa petunjuk yang ada di sifat basiroh untuk kembali kepada Allah, itu dikarenakan golongan ruhaniyah ini sami'na wa atokna, mendengarkan apa yang dia terima, yastami'unal qaula, tentang dinul haq, jenengan iki merespon. Bentuk responnya iku menerima dan mengamalkan. Dengan begitulah maka ruhaniyah nanti bisa duduk di tajalli. Ini. Jadi manusia itu ada 2 kelompok seperti itu, Pak. Nah, posisi jenengan wau saya katakan masih kalah dengan nafsiyah dan amarah. Sekarang jenengan bisa untuk
untuk mensiasati bagaimana suatu saat saya tidak seperti itu, maka peganglah ilmu amal dan istiqomah. Paling tidak sampean sebelum tidur fungsikan, lakukan dzikir sirul asrar. Dengan begitulah nanti sifat basiroh itu akan membimbingmu untuk menuju dan bertemu Allah sekalipun di dalam mimpi. Bisa. Ada lagi?